Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-muridku semuanya, seperti biasanya, silahkan untuk mempersiapkan diri. Sebentar lagi Bapak akan mengirimkan link Google Meet dan diharap anak-anak semuanya untuk bisa segera masuk ke link tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya ini sudah masuk semuanya. Bisa kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan bagi perwakilan kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Monggo, silahkan. Siapa yang mimpin? Mbak Friska, monggo dipimpin, silahkan. Ya Kak, teman-teman, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan membaca doa belajar. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita semuanya diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadirannya dulu. Ini siapa yang nggak masuk ini? Meskipun kita secara online, tapi harus tetap berpartisipasi ya, harus bersemangat ya. Bapak mulai absen ya. Novika, Hadir Pak. hadir. Aulia, Hadir Pak. hadir. Friska, Hadir Pak. hadir. Isna, ada Isna? Kosong. Sevia. Oke, 2 izin ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin kita tunggu sebentar lagi, mungkin bisa join. Oke, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar seperti biasa, meskipun kondisinya setengah daring seperti ini. Tapi kita harus tetap bersemangat untuk menempuh ilmu, untuk belajar bersungguh-sungguh dalam kondisi yang serba terbatas ini. Kita bisa memanfaatkan teknologi, jadi anak-anak harus semangat semuanya. Semangat semuanya ya, untuk menempuh pembelajaran seperti ini. Harus semangat, karena adik-adik semuanya ini, anak-anak semuanya ini kelak di masa depan akan menjadi orang-orang yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kalian harus semangat seperti itu ya. Semoga diberikan kesehatan, tetap prokes dan lain sebagainya, itu tetap kita jalankan. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan sedikit pengantar bahwa setiap manusia itu mempunyai akhlak atau perilaku. Nah, perilaku ini ada 2 jenis. Ada perilaku terpuji dan juga ada perilaku yang tercela. Ini pasti ada di dalam diri setiap manusia. Nah, pada hari ini kita akan mengupas tuntas. Kita akan membahas salah satu dari sifat tersebut, perilaku tersebut, akhlak tersebut, yakni akhlak tercela. Yang secara spesifik yaitu tentang riya dan juga nifaq. Nah, mari simak dengan baik. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Itu nggih, semangat nggih.
memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian riya. Riya secara bahasa berarti memamerkan, sedangkan secara istilah, riya merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi, seseorang tersebut melakukan suatu tindakan atau perbuatan itu tidak dari hatinya, tapi didorong karena ingin dipuji orang lain. Selanjutnya yaitu dalil tentang larangan berbuat riya. Itu terdapat dalam Quran surat apa, anak-anak? Betul, An-Nisa. Ayatnya 142. Ya, betul. Sekarang Ibu akan bacakan dulu. Silakan anak-anak disimak ya di dalam LKS tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi, yang dimaksud dalam surat ini gimana? Seseorang yang mempunyai sifat riya, itu ketika beribadah, dia itu ketika dia sedang sendiri melakukan ibadah, dia akan malas-malasan. Dia tidak ingat bahwa dia itu beribadah untuk Allah. Nah, ketika dia berada di lingkungan yang banyak orangnya atau di masjid, dia akan seolah-olah bersikap seperti orang yang soleh, orang yang pandai dalam beribadah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu terkesan melihat bacaannya, terus gerakan sholatnya itu seperti khusyuk sekali. Dan padahal maksud di dalam hatinya itu bukan ibadah karena Allah, tapi karena ingin dipuji tadi. Jadi sifat-sifat seperti itu harus kita hindari ya anak-anak. Kemudian ciri-ciri riya. Yang pertama, seseorang yang memiliki sifat riya itu akan cenderung malas ketika dia sedang sendiri. Kenapa? Karena ketika dia akan melakukan perbuatan, itu tidak ada orang lain yang melihat, sehingga tidak ada orang yang akan memuji perbuatan yang akan dia lakukan. Kemudian yang kedua yaitu rajin saat berada di tengah banyak orang. Jadi ketika dia berada di tengah kerumunan atau berada di suatu lingkungan yang banyak orangnya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memancing pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu rajin beramal jika dipuji, tetapi malas beramal jika tidak dipuji. Jadi orang yang memiliki sifat riya ketika melakukan suatu perbuatan dan dia mendapat banyak pujian dari orang lain, dia akan... Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang nifak. Nah, apakah di sini sudah ada yang mengetahui apa itu nifak? Silahkan tunjukkan tangan kalian. Oh iya, Mbak Friska tahu apa Mbak Friska pengertian nifak? Iya, sudah betul ya. Nah, jadi nifak itu adalah salah satu perbuatan ahad tercela, yaitu perbuatan yang dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, secara istilah an-nifak memiliki arti menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan yang ada dalam dirinya. Nah, orang yang nifak itu termasuk ke dalam golongan orang munafik. Orang munafik itu orang yang ketika dia berucap berbeda dengan apa yang dia perbuat. Kemudian lahirnya tidak sama dengan batinnya, dan yang tampak darinya bertentangan dengan apa yang dia sembunyikan dalam hatinya, sehingga antara perbuatannya itu berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Kemudian apa yang dia ucapkan itu juga berbeda dengan apa yang dia lakukan. Itulah orang-orang yang munafik. Nah, nifak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi atau nifak yang berhubungan dengan keyakinan. Nah, nifak i'tiqadi ini memiliki makna ketika seseorang menampakkan keislaman di dalam perbuatannya,
tetapi dalam dirinya itu atau dalam hatinya seseorang itu terdapat kekufuran atau tidak dapat keimanan di dalam hatinya. Nah, contoh dari nifaq i'tiqadi ini itu seperti mendustakan Rasulullah, kemudian membenci Rasulullah, terus tidak percaya dengan adanya Al-Quran dan rukun iman, juga yang lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada nifaq amali atau nifaq perbuatan. Nah, nifaq amali ini adalah ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang merupakan perbuatan dari orang munafik. Nah, jadi seseorang itu melakukan perbuatan dari orang munafik, tetapi di dalam hati atau dalam diri seseorang itu masih terdapat keimanan tentang keberadaan Allah. Nah, jadi di dalam hati seseorang dia itu masih memiliki keimanan dan keyakinan tentang agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Nah, seperti itu nifaq amali. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam dalil dari perbuatan nifaq. Dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 145. Nah, ayo siapa di sini yang mau membacakannya? Silahkan. Ayo silahkan, siapa? Kok diam saja ya, Dek? Nah, kalau begitu ibu dulu yang membaca, kemudian nanti kita membaca sama-sama ya. Nah, silahkan disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfala minan nar walam tajid lahum nasyira. Nah, kita baca sama-sama ya. Innal munafiqina fid darkil asfala minan nar walam tajid lahum nasyira. Shadaqallahul adzim. Ada yang tahu artinya? Silahkan, siapa yang ingin membacakan artinya? Oh iya, silahkan Mbak Friska. Nah, betul ya. Ayo kita baca sama-sama. Artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, jadi di ayat ini dijelaskan atau diungkapkan bahwasannya orang-orang munafik diancam akan masuk dalam neraka yang paling bawah. Nah, jadi kita sebagai umat Islam sebaiknya kita menjauhkan diri kita dari perbuatan munafik. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dari perbuatan nifaq. Nah, apakah sudah ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari perbuatan nifaq? Silahkan tunjukkan tangan. Oh iya, Mbak Novika. Apa Mbak Novika? Nah, betul ya, Dek. Jadi, salah satu ciri-ciri dari perbuatan nifaq adalah ingkar janji. Nah, mengapa? Karena orang yang nifaq adalah orang yang munafik, sehingga perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh orang munafik akan sulit dipercayai dan sulit untuk ditepati oleh orang tersebut. Kemudian orang munafik cenderung sulit untuk memegang janji sendiri, terlebih pada semua janji yang telah ia lakukan atau yang telah ia ucapkan ke banyak orang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jika berbicara dia dusta. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh orang yang munafik atau orang yang nifaq biasanya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, yang ketiga adalah khianat. Kemudian khianat itu adalah artinya tidak bisa dipercaya. Nah, yang selanjutnya adalah malas beribadah. Nah, orang munafik akan selalu menganggap bahwa ibadah, terutama ibadah salat itu menjadi beban yang berat untuk dijalani, sehingga kebanyakan orang yang munafik tidak melakukan ibadah baik salat, puasa dan yang lainnya. Tetapi orang munafik biasanya dia akan bersombong diri atau berbohong kepada orang lain bahwasanya
oh iya aku itu juga sholat loh, aku itu juga puasa loh, begitu. Padahal kenyataannya dia sama sekali tidak sholat dan tidak melakukan puasa atau ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari pengertian ciri-ciri maupun hadisnya, yaitu selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak negatif riya dan nifak. Yang pertama yaitu segala amal ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah dan justru nerakalah balasannya. Kedua, cepat atau lambat akan merugikan diri kita sendiri karena terbongkarnya aib-aib. Ketiga, hidupnya senantiasa gelisah karena tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki. Keempat, dapat menyebabkan seorang murtad dari agama Islam. Kelima, hatinya akan menjadi sempit. Yang keenam adalah menimbulkan fitnah dan kerugian bagi orang lain. Ketujuh adalah rawan merasakan kekecewaan. Kedelapan, dijauhi orang-orang yang beriman. Kesembilan, hilangnya rasa simpati dan kepercayaan orang lain. Kesepuluh, menjadikan pribadi yang sombong, congkak, dusta, dan khianat. Baik anak-anak, itu tadi materi hari ini mengenai akhlak tercela, riya dan nifak. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi? Saya Bu, saya. Ya Mbak Nafika, silahkan ditanyakan. Khianat itu apa ya Bu? Itu ya pertanyaannya, apa sih khianat? Ya. Khianat itu seperti ingkar janji Mbak. Jadi tidak amanah. Orang itu tidak amanah. Jadi jika amanah itu dia mampu, dia melakukan kewajiban yang sudah ia sanggupi, nah maka khianat itu sebaliknya. Jadi khianat itu orang itu tadi tidak melakukan kewajiban yang sudah ia sanggupi gitu. Contohnya, jika Mbak Nafika berjanji mau mentraktir Mbak Aulia makan pulang sekolah gitu, tapi Mbak Nafika ini nggak mentraktir Mbak Aul makan gitu, jadi Mbak Nafika udah ingkar janji terhadap Mbak Aul gitu. Jadi Mbak Nafika sudah melakukan khianat terhadap Mbak Aul seperti itu. Apakah paham Mbak Nafika? Ya Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh perilaku riya dan nifak. Yang pertama, contoh riya, seperti ada seseorang yang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan niatan agar dipuji orang lain. Misal, Mas Lutfi memiliki suara yang merdu dan bacaan Al-Quran yang fasih. Di suatu majelis, ia diundang untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dan Mas Lutfi melakukan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam hati Mas Lutfi memiliki niatan agar dipuji orang lain. Selanjutnya yaitu contoh nifak. Apabila seseorang diberikan amanah, namun ia tidak menjalankan amanah itu dengan baik. Contohnya, misal Mbak Nafika ya, diberikan amanah untuk menjadi bendahara di kelas. Namun Mbak Nafika menggunakan uang kas kelas tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai contoh dari perilaku riya dan juga nifak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu minta kepada salah satu perwakilan siswa untuk memberikan contoh dari perilaku riya ataupun nifak dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa? Saya Bu. Iya, Mbak Friska, monggo. Saya mau memberi contoh yang riya. Itu contohnya seseorang yang hanya mau bersedekah itu jika ada orang lain yang melihatnya. Nah, itu termasuk contoh riya ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena dia pamer dalam bersedekahnya dan kemudian diperlihatkan kepada orang lain. Nah, dengan riya tadi membuat pahala dari bersedekahnya itu akan hilang, bahkan dia akan mendapatkan dosa dari riyanya. Sebagaimana Imam Ghazali pernah berkata, jika dalam bersedekah yang dicari adalah kemasyhuran dan untuk diperlihatkan kepada orang lain, maka kebaikan dari sedekahnya akan rusak dan dosa pasti akan didapatkan. Seperti itu ya Mbak Friska. Iya Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak,
kita sudah sampai di akhir pertemuan. Pada intinya, sebisa mungkin kita sebagai umat Islam itu menghindari dari perbuatan tercela, yakni adalah riya dan juga nifak. Jadi bisa mungkin kita menghindari supaya kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan manfaat yang kita dapat petik dalam materi kali ini, kita semua semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih baik dalam menjalani kehidupan. Nah, yang terakhir untuk penilaian, silahkan anak-anak mengerjakan uji kompetensi 1 halaman 25 di buku LKS. Nanti difoto kemudian dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Seperti itu ya. Harap dikerjakan karena ini untuk penilaian kita bersama. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara membaca Al-Quran yang baik itu seperti apa. Nah, nanti minggu depan kita akan berjumpa kembali. Seperti itu, mungkin cukup sekian dari Bapak yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan segala musibah ini, corona ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka seperti biasanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live ya. Terima kasih.